Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa di video saya. Saya sendiri kembali bersama saya lagi, yaitu Haikal Darajat Putra Asmara, salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang amalan-amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya walau sampai di akhirat nanti. Tentu saja kita telah mengetahui setiap amalan yang dilakukan dengan niat ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada 3 amalan khusus yang memiliki keistimewaan tersendiri dan tidak akan pernah putus pahalanya. Di hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasatin, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladun sholihun yad'u lahu." Yang dimana berarti jika seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga doa anak yang soleh. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim nomor 1631. Nah, di sini kita akan membahas secara detail amalan-amalan tersebut. Yang pertama tadi telah disebutkan, idza matal insanu in qata amalahu illa min salasatin. Yang pertama min shadaqatin. Apakah itu min shadaqatin? Min shadaqatin itu sendiri ialah artinya sedekah. Sedekah di sini merupakan salah satu amalan yang sangat ditekankan oleh agama Islam. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa sedekah dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan dan juga dapat menjadi benteng dari siksa api neraka. Pada Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang mempunyai arti, "Jika kamu menyembunyikan sedekahmu, maka itu lebih baik bagimu, dan jika kamu menginfakkannya dan kamu menghadiahkannya kepada orang lain dengan harapan keridhaan Allah, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan yang menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, dan Allah maha kaya lagi maha penyantun." Itu merupakan dalil dari Al-Quran yang menyangkut tentang sedekah, seberapa mulianya sedekah untuk setiap orang. Walaupun kita nanti telah meninggal, tapi amal tersebut tetap akan mengalir kepada kita setiap amalan uang yang kita sedekahkan itu selalu berguna bagi orang lain. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu pertama min sadaqatin, yang kedua ilmun yuntafa'u bih, yang dimana ilmu yang bermanfaat. Mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengajarkannya kepada orang lain juga termasuk dalam salah satu amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya. Hal ini karena ilmu yang bermanfaat dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri juga maupun bagi orang lain yang di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya di sukainya karena ilmu yang dipelajarinya itu." Hadis tersebut dibayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Ketika kita mengajarkan ilmu yang kita pelajari kepada orang-orang nanti kelak, ketika ilmu tersebut digunakan oleh orang yang telah kita ajarkan, maka ilmu tersebut kita juga akan mendapatkan pahala dari orang yang telah menyampaikan ilmu tersebut yang telah tadi kita sampaikan. Apabila misalnya kita mempunyai murid, kemudian kita memberikan ilmu kepadanya, ketika murid tersebut menggunakannya atau mengamalkannya, maka pahala tersebut juga masuk ke diri kita, yang walaupun nanti yang pastinya nanti kita juga pasti akan meninggal atau berada di akhirat kelak. Maka pahala-pahala tersebut akan terus mengalir selama ilmu yang kalian ajarkan itu terus bermanfaat bagi setiap orang nanti. Kemudian yang terakhir di sini ada wa waladin sholihin
yad'u lahu, yang artinya di mana doa anak yang soleh atau anak soleh yang nanti akan mendoakannya. Doa anak soleh ini juga termasuk dalam amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya. Seorang anak yang soleh ataupun solehah biasanya itu memiliki akhlak yang baik dan sering melakukan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari doa anak tersebut, dari doa anak-anak yang soleh dan solehah tersebut, tentu saja akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 doa yang tidak akan tertolak, yaitu pertama doa orang yang terzalimi, doa orang yang bepergian, dan juga doa orang tua yang anaknya soleh. Di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Nah, ketika anak soleh yang telah nanti kita ajarkan, yang telah kita lahirkan, kemudian kita ajarkan kepadanya untuk melakukan doa, untuk melakukan doa agar kita dimudahkan rezekinya, agar kita diringankan nanti siksa kuburnya. Nah, dari doa tersebut, amalan-amalan pahala-pahala itu tetap masuk kepada kita, yang walaupun nanti kita posisinya sudah ada di akhirat. Maka oleh dari itu, ajarilah anak-anak kita dari dini untuk selalu melakukan ibadah-ibadah, agar ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anak kita nanti kelak akan juga membawa kita kepada surga, insyaallah. Insyaallah. Nah, dari itulah 3 amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya beserta dalilnya. Semoga kita semua dapat senantiasa melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.